Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Tetap semangat ya. Untuk pertemuan kali ini kita masuk ke pertemuan kedua. Materi pokoknya mengenai notasi atom, isotop, isobar, dan isoton. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu dapat menganalisis notasi atom dan menentukan isotop, isoton, dan isobar dengan mengembangkan nilai karakter berpikir kritis, kreatif, kerjasama, tanggung jawab, dan kejujuran. Nanti diharapkan kalian dapat mengisi LKPD dengan pengerjaan secara kelompok, lalu upload tugasnya secara individu. Struktur atom. Nah, sebelum masuk ke materi struktur atom, kita mengingat pelajaran sebelumnya ya, yaitu mengenai perkembangan teori atom. Nah, perkembangan teori atom berkembang sesuai dengan zamannya. Yang pertama ada teori atom Demokritus dan Leucippus, lalu Aristoteles. Lalu yang kalian pelajari yang pertama perkembangan model atom Dalton, lalu perkembangan model atom Thomson, kemudian model atom Rutherford, kemudian model atom Bohr, dan model atom mekanika kuantum. Dari kelima tipe model atom ini kalian dapat membedakan berdasarkan gambar sudah terlihat ya, di mana di masing-masing gambar memberikan pola yang berbeda. Model atom Thomson di sini bulat, pejal, tanpa ada unsur apa-apa. Kemudian di Thomson di sini sudah ada ditemukan partikel, ada muatan positif, muatan negatif. Lalu di model Rutherford di sini sudah berkembang lagi, sudah ada neutron, lalu ada proton, lalu ada elektron yang ada di lintasan, tapi lintasannya belum beraturan. Kemudian di model atom Bohr, di sini sudah jelas, di sini ada inti atom yang berisi proton dan neutron, lalu elektron yang sudah ada di lintasan yang beraturan, di mana di sini sudah ada kulit ya atau lintasan. Karena beraturan maka ada kulit pertama atau N1, kulit kedua N2, kulit ketiga N3. Lalu di sini model atom berdasarkan mekanika kuantum. Nah, di sini sudah lebih modern lagi ya. Di sini sudah ada nukleus, mana di dalamnya ada proton dan neutron, lalu ada elektron di sekelilingnya ya. Kalian bisa pelajari lagi pertemuan sebelumnya. Lalu dari sini kita berkesimpulan bahwa atom bukanlah partikel yang terkecil. Karena di dalam atom ternyata di sini dapat terlihat bahwa di dalamnya ada inti atom yang berisi proton dan yang bermuatan positif, lalu neutron yang tidak bermuatan, lalu elektron yang ada di kulitnya dan bermuatan negatif. Nah, di sini dapat dilihat ya, di mana di sini ada elektron, penemunya, lalu masanya 0, muatannya -1, ini lambangnya M-10, lalu proton lambangnya P11, penemunya Goldstein, lalu neutron J. Chadwick, masanya 1, muatannya 0, maka di sini lambangnya N, 0, dan 1. Proton, elektron, dan neutron nanti dapat kita temukan dalam sistem periodik unsur. Nah, nanti di sini lebih jelas lagi masuk ke dalam unsur-unsurnya, di mana masing-masing unsur akan memiliki nilai proton, elektron, dan neutron yang berbeda. Nah, bagaimana langkah awalnya untuk dapat kita menentukan proton, elektron, dan neutron? Maka kita harus mengenal dulu yang namanya notasi atom. Nah, simbol notasi atom adalah X, Z, A. Di sebelah kiri bawah Z, sebelah kiri atasnya adalah A, di mana X ini adalah lambang unsur, misalnya oksigen, O, kalsium, Ca, dan Z di sini adalah nomor atom. Apa itu nomor atom? Yaitu jumlah proton atau sama dengan jumlah elektron dalam kondisi netral. Lalu apa itu A? Yaitu nomor massa, yaitu jumlah proton ditambah dengan jumlah neutron. Nah, jadi dari sini jelas ya bahwa Z itu nomor atom atau jumlah proton atau elektron dalam kondisi netral, dan A itu nomor massa, yaitu jumlah proton dan jumlah neutron. Misalnya, nah di sini kita lihat notasi atom oksigen, di mana nilainya di bawah 8, di atas 16. Maka di sini Z-nya adalah 8 dan A-nya adalah 16.
Maka dari sini kita dapat menentukan bahwa notasi atom oksigen ini nomor atom atau Z-nya 8, lalu nomor masanya adalah A-nya adalah 16, ini nomor massa. Nah, lalu unsurnya adalah oksigen, lalu jumlah proton. Nah, ini jumlah proton di sini, ini jumlah proton. Lalu sama dengan juga jumlah elektron. Lalu neutron, neutron itu adalah selisih. Jadi neutron itu adalah neutron yaitu nomor massa A dikurangi dengan Z. Nah, yaitu N ya. Jadi diperoleh neutron yaitu 16 dikurangi 8. Kalian mengingat juga model atom Bohr ya. Di dalam model atom Bohr di sini ada beberapa teorinya, yaitu kita perhatikan teori yang nomor 3, di mana elektron hanya dapat berpindah dari satu lintasan stasioner ke lintasan stasioner lainnya dengan menyerap elektron atau melepas. Nah, karena menyerap atau melepas elektron. Nah, dari sini menyatakan bahwa atom itu, kalau tadi sebelumnya dia bermuatan netral, maka karena ada teori menurut model atom Bohr, maka atom akan bersifat sebagai ion. Nah, ion itu adalah atom yang bermuatan. Jadi bermuatan positif atau kation, lalu bermuatan negatif, yaitu anion ya. Bagaimana penerapannya, penentuan nilai proton, elektron, dan neutron untuk ion? Nah, misalnya seperti ini. Ini untuk ion Ca2+, di mana Z-nya 20, A-nya 40. Maka di sini protonnya adalah 20. Jadi proton tidak dipengaruhi oleh muatan ini ya, muatan. Lalu elektron, karena elektron itu muatannya negatif, sedangkan Ca ini muatannya positif, maka di sini elektron berkurang. Jadi 20 dikurangi 2 atau sama dengan 18. Karena elektron muatannya negatif. Sedangkan neutron sama tidak dipengaruhi oleh muatan, sehingga N adalah 40 dikurangi 20 sama dengan 20. Nah, sedangkan di sini ada F atau fluor. Nah, di sini protonnya adalah 9 ya. Lalu elektron karena muatannya negatif, maka elektronnya bertambah. Jadi 9 ditambah 1 sama dengan 10. Kemudian neutronnya adalah 19 kurangi 9 sama dengan 10. Di sini dapat kita bedakan ya, dapat kita lihat perbedaannya. Di mana yang bermuatan positif, elektronnya akan berkurang, dan yang bermuatan negatif, elektronnya akan bertambah. Kemudian isotop, isoton, isobar, dan ada sedikit tambahan yaitu mengenai isoelektron. Isotop, apa itu isotop? Nah, isotop itu adalah atom-atom yang mempunyai nomor atom sama atau Z sama, tetapi nomor massa berbeda atau A-nya yang berbeda. Misalnya N13,7 dan N14,7. Nah, di sini dapat terlihat ya bahwa Z-nya sama yaitu 7, lalu A-nya berbeda yaitu 13 dan 14. Sehingga N13,7 dan N14,7 ini termasuk ke dalam satu isotop. Lalu di sini adalah isoton. Apa itu isoton? Isoton itu adalah atom-atom yang mempunyai jumlah neutron sama. Neutron itu ingat yaitu selisih ya antara A min Z. Sehingga di sini ada K atau kalium. Di sini A-nya 39, Z-nya 19. Maka selisihnya adalah di sini N-nya 20. Kemudian di sini Ca 20, 40. Nah, maka Z-nya 20, lalu A-nya 40, maka N-nya di sini 20. Sehingga K1939 dan Ca2040 ini adalah satu isoton ya, dengan nilai N yang sama. Lalu isobar, apa itu isobar? Jadi isobar itu adalah atom-atom yang mempunyai nomor massa yang sama. Misalnya di sini N13,7 dan karbon 13,6. Di sini dapat kita lihat bahwa nilai A-nya sama yaitu 13. Yaitu ada tambahan isoelektron. Apa itu isoelektron? Yaitu atom-atom yang mempunyai jumlah elektron yang sama setelah melepas atau menangkap elektron. Misalnya di sini fluor, F-min 19, maka di sini elektronnya akan bertambah ya, karena di sini menangkap satu elektron. Sehingga di sini elektronnya jadi 10, 9 tambah 1. Maka di sini elektronnya jadi sama dengan 10. Nah,
sama dengan di sini 2311 Na+, karena muatannya positif, maka di sini juga sama. Elektronnya menjadi 11 ya. Elektron menjadi 11 dikurangi 1. Nah, jadi sama ya hasilnya. Lalu kelimpahan isotop. Nah, biasanya karena isotopnya beragam, bermacam-macam, biasanya kita akan mencari yang namanya kelimpahan isotop. Nah, apa itu kelimpahan isotop? Yaitu persentase tiap-tiap isotop yang ditemukan di alam, di mana temukannya berbeda-beda. Misalnya, apabila ada kasus 2 isotop X1 dan X2, maka rumus yang berlaku adalah massa rata-rata satu atom X sama dengan persen X1 dikali massa isotop X1 ditambah persen dari X2 dikali massa X2. Misalnya seperti ini, nomor 1. Unsur tembaga terdiri atas 2 isotop, yaitu 63Cu dengan nilai masanya 62,930 SMA dan kelimpahannya 69,2%. Serta 65Cu dengan masanya 64,928 SMA dan kelimpahannya 30,8%. Tentukan massa atom tembaga rata-rata. Nah, berarti masuk ke rumus ini ya. Jadi massa rata-rata satu atom Cu adalah persen. Nah, berapa persennya di sini? Persennya di sini adalah 69,2%, berarti dikali massa X1, massanya adalah 62,93. Ditambah persen X2, berapa persen X2? X2-nya adalah 30,8%. Maka dikalikan dengan 64,928. Nah, nanti kita kalikan masing-masing, lalu diperoleh hasilnya dijumlahkan ya. Yang kedua, gallium terdiri dari 2 isotop, yaitu 69Ga dan 71Ga. Jika massa atom relatif gallium adalah 69,8, tentukan kelimpahan. Di sini massa rata atom relatif gallium adalah 69,8, maka total persentasenya otomatis 100% ya. Kalau kita misalkan di sini 69Ga ini adalah X, maka 71Ga kita misalkan di sini adalah 100 min X. 100 min X. Masing-masing dikalikan massanya, lalu diperoleh hasil di mana massa atom relatifnya adalah 69,8. Penyelesaiannya seperti berikut ini. Nah, yang pertama ini ya, massa Cu rata-rata X persen X1 dikali massa X1 ditambah persen X2 dikali massa X2, lalu dimasukkan nilainya, lalu dikalikan, lalu dijumlahkan. Nah, yang kedua dimisalkan isotop 69Ga adalah X, maka yang 71 adalah 100 min X. Lalu ini dikalikan ya. Ini massa rata-ratanya 69,8 sama dengan X dikali X persen dikali 69 ditambah 100 min X persen dikali 71. Lalu kita kalikan, di mana nanti diperoleh X-nya sama dengan 60. Nah, karena X-nya adalah isotop Ga69 adalah 60, sehingga diperoleh di sini, sehingga di sini ya, yang 69Ga adalah 60, maka di sini yang 71-nya adalah 100 min X, yaitu 100 kurangi 60, yaitu 40, sehingga diperoleh kelimpahannya, persentasenya 69Ga adalah 60%, kemudian 71Ga adalah 40%. Demikian materi struktur atom untuk pertemuan kali ini. Mohon dipelajari lebih lanjut ya. Silahkan cari sumber yang lain. Semoga ilmunya bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat belajar. Terima kasih ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.